Kemudian budak-budak imigran Yaman itu di mana? Ada di bawah, dia nggak bisa berpikir, blas akalnya nggak dianggap. Habib bakatnya jadi MUA. Nah itu, kalau ada Habib itu ceramah ya, itu pisahkan antara isi pembicaraannya yang merefleksikan tingkat level berpikirnya dengan keterampilan orasinya serta keterampilan berdandan ala ulamanya. Dandannya di C6. Jadi makanya saya bilang para Habib itu bakatnya itu di, kalau ndak sales ya MUA, makeup artist. Sindiran ala Jawa itu yang berbunyi jarkoni. Ini jarkoni, isok ngujar, ra isok ngelakoni. Jarkoni. Jarkoni itu di mana? Jadi mampu mengucapkan bahasa asing dengan memahami isi yang disampaikan dari bahasa tersebut itu dua konteks yang berbeda. Umpamanya seluruh umat Islam atau Muslim itu hampir hafal ayat Al-Fatihah. Nah, di sini nih, hafal Al-Fatihah ya. Kan Al-Fatihah itu bahasa Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Nah, ini konteksnya berbeda nih. Tidak semeluruhnya orang yang hafal Al-Fatihah itu paham artinya tuh. Atau bukan paham, hafal artinya. Di level remembering. Itu belum tentu hafal loh artinya. Dari bahasa Arab yang dia ucapkan atau artikulasikan. Nah, itu dua hal yang berbeda antara bahasa dengan isi yang disampaikan oleh bahasa tersebut. Dan itu seterusnya ke atas itu berbeda perjalanan. Nah, konteksnya meskipun ada relasi ya, pasti ada relasi ya, tapi secara konteks itu berbeda antara konteks mampu mengartikulasikan bahasa asing dengan memahami isi. Kemudian ini contoh yang faktual ya. Lalu Habib Idrus Ramli Alatos itu dalam konteks nasab itu yang masih di sini nih. Masih di level C1 remembering, di low order thinking skill. Mungkin di konteks debat dengan Wahabi dan Wahabi dan Syiah, beliau mungkin sudah di level yang tinggi. Sudah di keriting mungkin beliau bisa menulis literatur, buku. Tapi di dalam konteks Wahabi dan Syiah. Dalam konteks nasab ya masih di remembering, dia belum ke atas tuh, belum memiliki prosedur untuk melakukan penelitian. Kemudian fikih peradaban di mana? Fikih peradaban itu di sini nih. Nah, di sini nih fikih peradaban. Yang bikin fikih peradaban ya maksudnya, bukan yang bikin ya. Ya, pakai bahasa bikinan apa. Yang mengkumpus, saya lebih cocok mengkumpus. Meramu fikih peradaban. Kemudian manhaj tarjih, Muhammadiyah itu juga dikriting. Kemudian dinamika sosial. Nah, ini dinamika sosial itu begini. Sekelompok orang atau orang ya yang sudah berada di tingkatan C6 di sini, yaitu di keriting, itu biasanya sukar dipahami oleh orang yang berada di piramida di bawah sini. Karena levelnya ngegapnya jauh. Gapnya ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gap. Kan ini kan merupakan jumlah juga. Dia menunjukkan kuantiti massa piramida ini. Makanya orang-orang tuh banyak salah paham ke yang di level ini. Dan sukar sekali memang untuk mengajak banyak orang secara komunal massa besar gitu untuk bisa mencapai tingkatan di C6 ini. Susah, jadi wajar kalau ada dinamika sosial, friksi sosial antara mereka yang di C6 dengan C1.
C6 kan sudah melewati understanding kan, udah melewati understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Nah, kebanyakan manusia kan di remembering ini di sini. Cuma ngafal gitu, cuma tahu ngafal gitu. Kemudian budak-budak imigran Yaman itu di mana? Nah, budak-budak imigran Yaman itu di bawahnya remembering ini, C0 ya, C-7 lah. Ya, ini budak-budak imigran Yaman. Budak-budak imigran Yaman. West minus itu, di bawah itu, ibarat kata neraka ya. Neraka. Ada di bawah, dia nggak bisa berpikir, plus akalnya nggak ada yang tuh. Di bawah. Nah, rekonstruksi itu di sini levelnya nih. Rekonstruksi di C1 ya, rekonstruksi. Rekonstruksi. Kemudian dekonstruksi itu di sini. Dekonstruksi. Kemudian apa? Usul fikih itu di sini. Di C6 usul fikih. Yang bikin usul fikih ya. Sedangkan yang pembelajar usul fikih bisa di sini, bisa di C1, masih di C1, di C2 dan seterusnya. Kemudian Habib bakatnya jadi MUA. Nah, itu kalau ada Habib itu ceramah ya, itu pisahkan antara isi pembicaraannya yang merefleksikan tingkat level berpikirnya dengan keterampilan orasinya serta keterampilan berdandan ala ulamanya. Jadi ada 3 konteks tuh, teman-teman pisahkan 3 konteks itu. Secara sederhana para Habib itu pada umumnya ya, pada konteks level berpikir itu di C1 yaitu sekedar remembering. Sekedar ngulang beu belaka begitu. Kemudian yang canggih itu ada pada bukan canggih ya, tapi fluently, lancar, fasih di dalam public speaking. Public speakingnya mungkin sudah di level creating. Sedang level berpikirnya di C1, public speakingnya di C6, dandannya di C6. Jadi makanya saya bilang para Habib itu bakatnya itu di, kalau ndak sales ya MUA, makeup artist gitu. Kalau disuruh berpikir itu mereka kesulitan naik tingkat, pada tidak bisa, hampir dapat saya katakan mereka akan sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa naik ke tingkat C2 yaitu understanding, C3 applying, praktek aja belum tentu bisa, apalagi analyzing, apalagi evaluating, apalagi creating. Makanya mereka tuh bisanya ya cuma seperti motivator itu, keliru juga gitu. Cerita-cerita tentang dongeng, hurafat, tahayul, mi'raj 70 kali, rantai emas itu kan sekedar ngulang apa yang ada di literatur, tidak dianalisis, tidak dipahami, tidak dianalisis dan lain sebagainya. Teman-teman juga tahu ya, ada fenomena atau sindiran ala Jawa itu yang berbunyi jarkoni. Jarkoni itu di mana? Jarkoni itu di sini nih. Dia hanya pada level 2 lah minimal ya. Ini kan jarkoni nih, di sini jarkoni. Tak ganti warna ya. Ganti warna hitam. Ini jarkoni, isok ngujar, ra isok ngelakoni. Jadi dia tuh pandai baca buku, pandai menasehati, pandai misalnya ya. Paham itu ya dalam level yang rendah, low order thinking skill. Kemudian dia berhenti di C2, kemudian public speakingnya yang tinggi, gatal ngomong gitu. Nah, level berpikirnya masih di C2, kemudian ngomong aja menasihati orang, tinggi sekali dan lain sebagainya. Itu jarkoni itu, isok ngujar, ra isok ngelakoni, itu artinya
Level berpikirnya di C2, ngomongnya lancar sekali. Itu jarkoni itu. Biasanya itu ya yang suka-suka ceramah itu, yang fasih gitu. Nggak iso aplikasi, nggak bisa implementasi. Jadi kalau saya tuh nanya ke orang ya, ada misal ya, misal. Jadilah dunia itu begini, 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 begini. Saya tinggal nanya, sampean bisa ndak itu? Bisa mengaplikasikan itu ndak? Nah, ya ndak bisa ya, yaudah. Berarti masih di C2. Jarkoni. Jebakan orang yang banyak baca literatur itu di C1 dan C2. Nah, di C2 dan C1 numpuk dia, informasinya numpuk tapi nggak implementasi, keberatan ilmu, dan namanya keberatan ilmu, stres sendiri gitu. Jadi banyak pengetahuan, banyak tahu seret begini 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 begini. Itu belum apa ya, belum high order thinking skill karena belum melewati fase aplikasi. Kalau mau high order thinking skill itu harus lewat aplikasi, kemudian dari aplikasi itu mendapatkan suatu pengalaman nyata, realitas baik secara mental maupun secara psikomotorik ya, fisiologis dan psikologis. Baru nanti dia ngerti itu hakikatnya apa ya gitu, kekurangannya di mana dan lain sebagainya. Terus naik ke keriting sampai bisa keriting something new. Kurang lebihnya begitu, teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.